Akhirnya dari situ Imam As-Sibli keluar kembali dari pemerintahan. Imam As-Sibli mengatakan, wahai raja, apa yang kau berikan lebih mulia dari apa yang Allah ciptakan. Padahal engkau adalah ciptakan oleh Allah. Tapi kenapa engkau lebih mengagungkan pemberian yang kau berikan? Jadi ada riwayat An-Nasaykha Abul Hasani, ada seorang ulama yang bernama Abul Hasan sedang menasihati segenap para jamaah di dalam masjid. Dia sedang dalam taklim atau dia sedang dalam ceramah. Dia sampaikan nasihat kepada orang-orang. Wa qala fi wa'izih, di dalam nasihatnya itu Imam Hasan mengatakan, Inna Allah Ta'ala yas'alul ibada yawmal qiyamati an asya. Wahai manusia, nanti pada hari kiamat Allah akan mempertanyakan diri kalian. Banyak yang mau ditanya sama Allah. Tiba-tiba ketika Abul Hasan sedang berbicara seperti itu, Imam As-Sibli lewat. Ini Imam As-Sibli adalah seorang ahli sufi. Dia dilahirkan dari seorang ayah yang menjadi pejabat. Waktu itu bapaknya pejabat tinggi. Namun melihat dari gerak-gerik bapaknya ketika menjadi seorang pejabat, ya, hatinya agak gelisah. Lalu bapaknya disuruh berhenti jadi pejabat, pensiun aja Pak. Akhirnya bapaknya pensiun dari jabatan itu, ya, demi anaknya. Kemudian Imam As-Sibli belajar. Yang tadinya Imam As-Sibli anak seorang pejabat, dikawal, mewah hidupnya, Imam As-Sibli kembali kepada dirinya yang asli. Dia buang semua kekayaannya. Dia tidak banyak keluar, dia banyak khalwat, dia banyak riyadhah, dia menyendiri, sehingga dia menjadi ulama besar. Dia termasuk daripada Imam Zunaidi al-Baghdadi, karena Imam As-Sibli ini lahir di kota Baghdad dan wafat di kota Baghdad. Imam As-Sibli ini terkenal Pak. Banyak riwayat-riwayatnya, ceritanya dan perkataannya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Imam As-Sibli. Kemudian beranjak dewasa, Imam As-Sibli akhirnya diminta oleh pemerintah untuk menjadi bagian daripada pemerintah. Atau kalau kata kita Majelis Ulama Indonesia, karena pinter dijadikan sebagai Majelis Ulama Indonesia. Tapi Imam As-Sibli nggak langsung jadi ketua MUI-nya, dia masih ecek-ecek bawah. Kemudian pada suatu saat ketua MUI pada saat itu di Baghdad, dan ecek-eceknya diundang oleh raja. Diundang oleh raja, diajak makan, dikasih hadiah pakaian. Kemudian setelah itu Majelis Ulama, ya, MUI lah kata kita mah, pulang dari rumah raja. Tiba-tiba di tengah jalan ketua majelis ulamanya bersin sampai mengeluarkan hingus. Lalu baju kebesaran yang dipakai dari raja digunakan untuk ngelap ingusnya karena bersin. Tapi ketua MUI-nya ya, bukan Imam As-Siblinya. Begitu dilap, ada yang ngelaporin ke raja, dipanggillah sama raja, lalu dipenggal lehernya karena dianggap meremehkan pemberian seorang raja. Akhirnya dari situ Imam As-Sibli keluar kembali dari pemerintahan. Imam As-Sibli mengatakan, wahai raja, apa yang kau berikan lebih mulia dari apa yang Allah ciptakan. Padahal engkau adalah ciptakan oleh Allah. Tapi kenapa engkau lebih
mengagungkan pemberian yang kau berikan. Akhirnya dia keluar dari pemerintah. Itulah ulama. Jadi ulama yang ingin istiqomah gak usah deket-deket sama penguasa. Karena ketika kita dekat dengan penguasa berarti ulama sulit menyampaikan yang hak. Sedangkan baginda Nabi mengatakan kulil haqqa walau kana, katakan yang benar walaupun pahit. Ini riwayat dari Imam As-Sibli. Jadi kata Imam As-Sibli, kamu jangan nakut-nakutin orang, kamu udah terlalu sering nih nakut-nakutin. Allah nanti akan bertanya pada hari kiamat hanya dua hal. Apa kata Allah? Ya ibadi anna kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Ini bahasa sederhana nih. Kalau dalam kosa bahasa Arab maknanya sangat dalam. Ana kuntu ma'aka, aku selalu bersamaku. Lalu engkau dengan siapa? Ketika aku bersamamu, kenapa engkau ninggalkan aku? Kalau bahasa kita mah kalau orang lagi pacaran mah cemburu. Kata Allah, aku selalu bersamamu. Tapi kenapa engkau bersama yang lain? Gitu ya, tahu nggak Bu? Sehingga apa yang Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka akan mengijabah doamu. Tapi selama ini Allah tidak pernah mengijabah. Kenapa? Karena kita melencong. Bukan deketin dulu Allah, tapi kita mendekati yang lain. Bukan minta sama Allah, mintanya sama yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.